A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Hajjah Nuriyah yang dimuliakan Allah, tidak lupa kita untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, memantapkan hidayah Islam, iman di dalam dada kita, yang sering kita pinta di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah berada di jalan yang lurus. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memantapkan hati kita ini, jiwa kita ini di dalam hidayah iman dan Islam ini. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah benar-benar panutan, benar-benar contoh, benar-benar idola bagi siapapun manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar yang patut kita teladani, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik tingkah lakunya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan istri dan anaknya, bagaimana dia dengan temannya, bahkan bagaimana dia dengan musuh Allah. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama, Allah mencintai dia, dan yang kedua, Allah mengampuni dosa orang itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dengan kita niat dan mengikuti Nabi Muhammad, semoga Allah mencintai kita. Dan jika Allah mencintai hamba, maka Allah menjaga hamba itu, mengabulkan doanya dan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan yang lalu kalau tidak salah,
bahwa kita membahas surah An-Nur tentang hukuman had bagi penzina perempuan maupun laki-laki. Dan kita sampai kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ini alhamdulillah tehnya kada ada lagi di sini, Pak. Pinanya jara bang panitia nih, pengurus masjidnya. Jadi yang mau terbalik nih banyu putih aja. Begayaan aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun bacakan dulu ayatnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wa la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah ternyata dari golongan kalian juga. Dan janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini Allah turunkan untuk membersihkan nama seseorang daripada hamba Allah. Dia adalah istri di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sebut dengan Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Ketika sebelum ulun ceritakan tentang asbabun nuzulnya, ingin ulun sampaikan kepada pian, apa yang kita pelajari dari Nabi adalah seluruh kehidupannya. Baik dia membela agama Allah nih, baik dia sebagai muallim, dia guru bagi sahabat-sahabatnya, baik dia sebagai hakim, dia sebagai orang yang bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum Allah nih. Dia juga sebagai apa? Sebagai dai, dia mengajak manusia ke jalan Allah nih. Namun tergambar dalam kita, bisa jadi Nabi Muhammad dalam semua kesenangan, terhindar dari semua berita buruk tentangnya. Ternyata tidak, Pak. Bahkan Nabi mendapatkan berita bahwa istrinya berzina. Bisa terbayangkah oleh kita istri yang tidur dengan kita, yang melayani makan dan minum, yang memasakkan kita, ternyata berbuat serong di belakang? Seperti pepatah, Pak, menggunting dalam lipatan. Pagar makan tanaman. Berita itu sampai di telinga Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istri dan anak. Kata Rasulullah, aku paling baik di antara semua manusia nih. Baik dengan keluarganya, baik dengan istrinya, baik dengan anaknya. Maka terbayangkah kita, istrinya tertuduh dengan berbuat zina. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah cobaan. Rasulullah itu begitu banyak cobaannya. Mulai dari dia dilempari batu, dilempari kotoran, diusir dari negerinya, diancam dibunuh, dibilang gila. Apalagi, Pak, banyak.
kematian istrinya, kematian anak-anaknya, kematian pamannya, yatim sejak kecil. Nah, ulun menghitung 9 sudah. Nah, kira-kira kita sebuting aja kada dapat lagi. Lalu kita dengan sombongnya mengatakan, bebanku berat. Pandanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja dengan memandang beliau, kita akan berkurang bebannya. Pian bermasalah dengan istri pian, dituduh tetangga macam-macam. Rasulullah juga pernah merasakannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin cerita ini sudah pian banyak dengar, tapi akan ulun ceritakan terperincinya, agak terperinci sedikit. Jadi cerita ini, sebab cerita ini menjadikan 2 ayat turun. Bukan cuma ayat itu, tapi ayat yang lain. Dampak dari peristiwa ini melahirkan peristiwa lanjutan, menyebabkan ayat yang lain juga turun. Nah, kita akan bahas 2 ayat ini dalam cerita yang sama. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia bepergian karena istrinya banyak, dia akan melakukan undian. Lalu jepian, judi kah Rasulullah nih? Enggak. Undian itu diperbolehkan, Pak, asalkan tidak ada yang dirugikan. Contoh, pian tahu bahwa ketika Rasul mengundi istri-istrinya, tidak ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kalau judi itu dirugikannya ada, diuntungkannya ada. Misalkan contoh, pian 10.000 maandak main guplah domino Pak. Nah, tak main remi itu judi Pak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi, ternyata nama Aisyah yang muncul. Betapa senang hati seorang istri menemani suaminya. Di antara istri-istrinya yang lain dipandang di rumah, aku tulak lawan Rasul. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Aisyah bercerita, dia dimasukkan ke dalam tandu balah, ya ditandu lah. Aisyah cerita, Pak, dulu badan-badan wanita kami itu tidak gemuk-gemuk, tidak banyak dagingnya. Paham pian maksudnya lah. Kira-kira amun nang babinian kada menyambat Bang. Kira-kira amun lamak palu leher jo nang bawa nih. Sudah hendak perang, uyuh berdulu. Begayaan aja lah. Ini contoh. Jadi Aisyah itu kada lamak. Nah, ujar orang kita tuh pas ukurannya. Yalah, pas ukurannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tiba-tiba di tengah perjalanan, kata Aisyah, mau pulang, aku buang hajat. Nah, lalu dia cerita, orang Arab dulu buang hajat, Pak, itu tidak mau di dekat rumah. Jadi orang-orang Arab dulu itu di rumahnya kerada WC-nya, Pak. Dia kalau WC-nya jauh, kata Aisyah, orang Arab itu tidak suka rumahnya dekat WC. Jadi jauh, hendak buang air itu jauh, Pak. Pian tebayang amun nang kira-kira mun temakan sambal banyak tah. Wah, jauh Pak nama. Jauh. Jadi kata Aisyah, ketika itu pun kami menjauh, bahkan di pelosok-pelosok. Nah, lalu aku tidak sengaja menjatuhkan kalungku. Tiba-tiba ketika sudah perjalanan
ternyata aku ingat kalungku. Lalu aku kembali mencari kalung itu. Lalu aku temukan kalung itu. Ternyata ketika aku lihat, kafilah Rasulullah itu sudah jauh, tidak bisa aku kejar lagi. Lalu aku beristirahat di sebuah pohon. Lalu kata Aisyah, di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang tugasnya mencari, bisa jadi ada di antara orang-orang itu yang tertinggal di tengah perjalanan. Ternyata Sofwan dan Aisyah itu tertidur. Pianlah amun kira-kira lah di bawah pohon rindang, anginnya nyaman. Mata ini seakan-akan perlahan-lahan menutup mata. Teguring, tiba-tiba teguring langsung tuh nah. Amun kadang-kadang nang paling ngalih manusia inilah, kalau hendak guring kada mau guring. Wah, ibu tuhuk sudah memijamkan mata kan mau guring. Nang paling nikmat tuh Pak, nang tiba-tiba guring tuh nah, kada berasa. Biasanya tuh pas khutbah Jumat. Tiba-tiba komat aja. Bari ulun ingat di pondok pesantren Pak. Kenapa ulun ingat nah? Entah ulun kah peristiwanya tuh kadakah teguring Pak. Sampai bangun Pak, dibangunakan kawan, komat. Sakanya kada kau berdiri, kesamutan. Lalu diangkat pada ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi amun pian kawa guring tiba-tiba guring, banyamannya aja kada kawa tetamu bantal guring, itu syukuri Pak. Berapa banyak manusia nang kada kau guring. Tiba-tiba ada guring di pengajian nih misalkan, syukuri. Wah ya apalagi kau guring. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Aisyah begitu. Tertidurlah Aisyah. Lalu Sofwan melihat. Kata Aisyah, peristiwa ini turun setelah ayat hijab. Dulu Sofwan pernah melihatku. Belum ada turun ayat hijab. Sofwan pernah melihatku, kata Aisyah. Jadi ketika Sofwan melihat Aisyah, apa kata Sofwan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terperanjat Aisyah, langsung menutup. Tidak ada satu kata pun, kata Aisyah, di mulut Sofwan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disediakannya lah unta untuk Aisyah naik sementara dia menuntun. Sampailah di kota Madinah. Apa yang terjadi Pak? Aisyah tidak tahu. Sampai Aisyah sakit pun dalam 1 bulan dia tidak keluar rumah. Sakit dia. Belum dengar berita lagi Pak. Belum dengar. Rasulullah kata Aisyah masuk rumah itu, masuk kamar tuh, cuma bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Aisyah, baik. Ujar orang bahwa inilah, Aisyah itu tidak menyangka bahwa Nabi sudah dengar. Aisyah merasa Nabi ini perlakuannya agak berbeda. Dan Aisyah tidak tanya, kenapa Nabi pian berbeda? Enggak. Jadi amun ibu-ibu laki-lakinya pina lain, pina sayang curigai buai, pina kada tapi sayang curigai buai, pina biasa-biasa pun berarti pintar menyembunyikan. Jadi tiba-tiba kata Aisyah dalam 1 hari, sudah sebulan lamanya, akhirnya aku keluar dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ini kerabat Abu Bakar. Ummu Mistah. Dia punya anak namanya Mistah. Nah, ibunya ini sering dengan Aisyah.
Berjalanlah dia dengan Aisyah. Berjalanlah dia dengan Aisyah. Sampai di suatu saat kerudungnya terkena Pak. Model bahasa kita tuh tersangkut lalu terbuka. Celaka Mistah nih. Celaka. Agak mengumpat Mistah nih. Lalu Aisyah curiga. Kenapa mengumpat? Kau mengumpat dengan ahli Badar. Mistah itu pahlawan perang Badar. Sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Mistah? Mistah, celaka. Kata Aisyah, kenapa? Kamu tidak dengar berita. Nah, ternyata Mistah termasuk salah satu orang yang terlibat sedikit. Aisyah ujar ini bejina. Nah, modelnya gitu. Kira-kira Pak, tidak terbayang Pak. Mistah cerita, tidak terbayang. Dia pulang ke rumah, dia tidak bertemu Rasul. Kemana dia pergi? Ke rumah orang tuanya. Dan dalam riwayat yang lain, dia minta izin kepada Rasul untuk ke rumah orang tuanya. Rasulullah pun mengizinkan. Wahai Rasul, aku ingin ke rumah orang tuaku. Kata Aisyah, sebenarnya itu waktu itu aku sudah sembuh Pak. Ternyata sakit lagi. Kata Aisyah, sampai aku di rumah orang tuaku. Air mata nih kata Aisyah. Sampai malam, sampai pagi tidak berhenti menetes. Tertuduh zina. Pantesan saja kata dia, Nabi tidak terlalu dekat dengan aku waktu sebulan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Lalu dia tanya kepada ibunya, wahai ibu, mengapa orang menyebarkan berita bohong aku berzina? Maklum Pak, Nabi saat itu berumur kurang lebih 58 sampai 60 tahun. Sementara Sofwan adalah pemuda. Pian bisa membayangkan berita itu makin tersebar gara-gara seperti itu kasuistiknya. Lalu dia tanya kepada ibunya, wahai ibu, kenapa orang menyebarkan berita bohong itu? Apa kata ibunya? Wahai Aisyah, tenangkanlah dirimu. Demi Allah, tidak sekali-kali ada seorang wanita yang cantik menjadi istri seorang lelaki yang sangat mencintainya, sedangkan lelaki itu juga mempunyai istri-istri yang lain, melainkan istri-istri yang lain juga memperbincangkannya. Wajarai ikam, bahasa Banjarnya lah, ulun translate sedikit. Wajarai ikam ni bunga Aisyah. Bini-bini yang lain Rasul banyak juga. Nah kada kawa pang dihindari pembicaraan tuh, kada kawa. Dalam riwayat yang lain Pak, kau coba boleh pian cek dalam Sahih Bukhari. Istri Rasulullah itu terbagi dua Pak. Satu gengnya Aisyah, satu gengnya Zainab binti Jahsy. Zainab nih ada Zainab, ada Ummu Salamah, ada yang lain. Kalau geng Aisyah ini ada Aisyah, ada Saudah, ada Hafsah dan Sofiyah. Dia geng-geng. Itu wajar. Jadi amun bini pian 4, lalunya berkelompok 2-2, bini Rasul juga begitu. Tenang aja. Lalu ada contohnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, karena Aisyah ini lalu tersebarlah berita itu seantero Madinah. Aisyah enggak keluar rumah dari rumah ayahnya. Lalu apa
yang Rasul lakukan. Nah, inilah yang ingin ulun sampaikan. Kalau Rasul itu mengetahui perkara yang gaib, niscaya dia tahu bahwa Aisyah itu tidak berbuat apapun. Ya kan, Pak? Oke. Nabi aja mendapatkan informasi perkara gaib adalah dari Allah. Ada manusia selain Rasul mengaku bahwa dia tahu perkara gaib. Bah. Apalagi tahu tuh matinya jam sini, jam sini, jam sini, jam sini. Bah. Apalagi nang melihat nih, pinanya pina kada berduit nih. Mun itu pakai kada usah beilmu, bapirasat jagin kawa. Pina suntuk kawan nih aja. Bopian kasap je ahli ilmu gaib kada. Dari muha gin potongan berduit kadanya tuh. Bapak dan ibu sekalian dan dirahmatullah. Begaya aja balah, begaya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nih kalau pian ada masalah dengan istri pian, contoh ya, kalau ada berita tentang tidak baik bagi istri pian, bagi laki pian, contoh Rasul nih. Apa yang dilakukan Rasul? Dia mengiau lagi. Dia memanggil dua orang sahabatnya. Namanya Ali bin Abi Thalib, yang satu Usamah bin Zaid. Orang yang paling dekat dengan Rasul. Dia tidak memanggil ayahnya Aisyah, enggak. Dia tidak memanggil menantunya atau istri-istrinya yang lain, enggak. Yang pertama dia panggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah. Lalu dia bertanya kepada Usamah, "Wahai Usamah, apa yang engkau ketahui dari istriku?" Jadi amun pian hendak mengetahui istri pian, jangan takuni ding sanaknya, karena pasti baik. Pian hendak takuni yang lain-lain. Misalkan pian takuni siapa boleh. Apa kata Usamah? "Wahai Rasulullah, Aisyah adalah bersih dari tuduhan mereka. Tidak ada sedikit pun yang aku kenal dari Aisyah pantas berbuat tidak baik, apalagi keji, kotor seperti berzina. Enggak mungkin." Padahal seperti kita ketahui, bagi orang yang berzina yang sudah menikah, maka hukumannya rajam. Bisakah terbayang oleh pian bahwa istri Rasul dirajam oleh Rasul sendiri? Itulah yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Kata Aisyah, dia mengatakan orang yang pertama kali menyebarkan ini adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Aisyah sendiri yang mengatakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil pelayan, seperti yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib. "Wahai Rasulullah, tanyakan pelayannya. Kan pelayan Rasulullah itu punya pelayan. Aisyah juga punya pelayan. Tanyakan sama pelayannya." Ditanyakanlah kepada pelayannya bernama Barirah. Apakah kata Rasul, apakah ada mencurigakan dari Aisyah ini? Kata Barirah, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, saya tidak ada melihat daripada Aisyah kecuali dia adalah orang baik. Dia kadang-kadang tertidur lelap, lalu datang seorang yang lapar dan langsung memakannya. Dia seorang remaja, enggak ada yang mencurigakan." Mantaplah hati Rasul. Dia tanya Ali, dia tanya Usamah, dia tanya Barirah. Lalu dia naik mimbar. Ini dikumpulkanlah. Kalau Rasul sudah naik mimbar, itu luar biasa. Lalu Rasulullah berkatakan, "Ya ma'syaral muslimina may ya'ziruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli bait." Hai kaum muslim,
Siapakah yang mau membelaku dari sikap seorang lelaki yang telah menyakiti diriku dengan melalui istriku? Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui perihal istriku melainkan yang baik-baik saja. Walaqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi khaira. Dan sesungguhnya mereka menyebutkan perihal seorang lelaki yang sepanjang pengetahuanku, kata Rasulullah, dia adalah orang baik, maksudnya adalah Safwan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan Safwan tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Rasulullah menjamin Aisyah dan Safwan. Ketika Rasul bercerita itu, Rasulullah kan berkata, siapa yang membelaku dari orang yang menyakitiku dengan istriku? Sa'ad bin Mu'az, penghulu ahli kaum Aus. Kan orang Madinah itu Arabnya terbagi dua suku yang terkenal, namanya Aus dan Khazraj. Berdirilah Sa'ad bin Mu'az. Wahai Rasul, kata Sa'ad bin Mu'az, aku akan membelamu dari dia. Jika dia dari kalangan Aus, suku Aus maksudnya, kami akan penggal langsung kepalanya. Dan jika dia dari kalangan saudara-saudara kami dari kabilah Khazraj, maka engkau perintahkan saja kepada kami apa yang pantas kami lakukan kepada kabilah Khazraj. Wah. Habis Sa'ad bin Mu'ad turun berkata itu, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Khazraj. Kata Aisyah menyaksikan sendiri. Sa'ad nih, kata Aisyah, adalah orang-orang yang Aisyah menyebutkan adalah orang yang soleh. Namun kata Aisyah tergolong hamiyah. Hamiyah itu apa ya? Bahasa kitanya tuh ta'assub kepada suku berlebihan sehingga Sa'ad bin Ubadah naik. Lalu dia berkata, hai Sa'ad. Dia menunjuk Sa'ad bin Mu'az. Sama-sama Sa'ad nih Pak. Yang satu Sa'ad bin Mu'az, yang satu Sa'ad bin Ubadah. Sama-sama Sa'ad. Sa'ad, kamu dusta. Apa kata lanjutannya? Demi Allah, jika orang yang menyebarkan berita bohong itu dari golongan Aus, kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Aku yakin itu. Seandainya dia berasal dari golonganmu pun, kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Tidak terima Usaid ibn Khudair. Pian kalau tahu kisah Usaid ibn Khudair nih, orang mulia. Dia adalah suku Aus, juga saudara dengan Sa'ad bin Mu'az. Enggak terima saudaranya dihina begitu. Naik dia. Usaid ini Pak, Usaid ini ulun minta maaf, agak hitam, tinggi. Luar biasa Pak. Lalu apa kata dia? Lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, kamu juga dusta. Jika dia yang menyebarkan berita bohong itu dari golongan Khazraj, kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Tidak akan sanggup. Hendak perang apalagi. Nang perang siapa Pak? Orang beriman. Gara-garanya satu apa Pak? Ingin membela Rasul. Sama-sama ingin membela Rasul. Lalu lu terbayanglah sekarang, semua orang muslim nih mengaku mengikuti Rasul, tapi mereka saling caci satu sama lain. Sama, ya kan Pak? Satu mengklaim kami adalah mengikuti Rasul, kami mengikuti Rasul, kami mengikuti Rasul, cinta Rasul, semua cinta Rasul. Kadang mungkin orang mencintai itu saling menghina satu sama lainnya. Ya lah Pak, coba pikir-pikir.
Ternyata ini pernah terjadi dengan alasan membela Rasul. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka sedikit lagi disebutkan di sini ingin mengangkat senjata, Pak. Padahal masalah kan satu, Pak. Abdullah bin Ubay yang menyebarkan berita bohong itu. Tapi kenapa mereka bertaruh? Karena tidak ada berita kepastian. Kebanyakan dari kita berkelahi gara-gara berita bohong. Ya kalau hoax, bahasa ini hoax. Kalau gulaan yang padas-padas itu apa, Pak? Oh, heksos. Itu heksos, Pak. Bergaya sedikit, Pak. Ulun minum lu nah. Kada tuntung kisahnya Pak, anak habis Isa sudah. anak parak Isa tah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak. Lalu akhirnya ketika sudah mau ingin mengangkat senjata, Rasulullah pun melerai. Kadusa. Sudah. Kadusa. Akhirnya mereka diam. Lalu tibalah cerita langsung di Aisyah. Kata Aisyah, pada hari itu sepenuhnya aku menangis terus tanpa berhenti dan tanpa tidur. Nangis kada beampi-ampi dan tanpa tidur. Sehingga kedua orang tuaku menduga bahwa tangisanku akan menyebabkan hatiku pecah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tibalah saatnya Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar. Lalu berita itu 1 bulan lamanya, Pak. Jadi Aisyah sakit 1 bulan. Maksudnya sakit 1 bulan. Sejak itulah berita 1 bulan gak selesai-selesai, Pak. Lalu Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Lalu Rasulullah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Sebaik-baik pembicaraan kalau mau pian datang bermaksud untuk membicarakan sesuatu, hendaklah pian mengucapkan assalamualaikum, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu pian wa asyhadu anna muhammad rasul, lalu pian berpender. Lagi pian hendak melamar misalkan bini kedua, bini ketiga, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bujur kan? Ya. Lalu Rasulullah mengatakan amma ba'du. Amun pianlah mun belamar lalu ucap amma ba'du. Lalu jenang seikong ittaqullah. Aku kada khutbah. Kada. Lalu Rasulullah berkata, hai Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, baru kali itu Rasulullah mengatakan 1 bulan lamanya baru dia cerita kepada istrinya, karena Rasulullah ingin menjaga perasaan istrinya. Ini Rasulullah nih benar-benar seperti ungkapan beliau, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Kata Rasulullah, aku telah mendengar berita menyatakan kamu dengan si anu. Maka jika engkau bersih, tentulah Allah akan membersihkanmu. Dan jika engkau merasa berbuat dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba itu apabila mengakui dosanya dan bertobat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Lalu Aisyah mengatakan, setelah selesai Rasulullah mengatakan itu, mengeringlah air mataku. Mengeringlah air mataku. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, ayahku, wahai ayahku, jawabkanlah kepada Rasulullah sebagai ganti daripada aku. Kata Abu Bakar, aku harus mengatakan apa Aisyah? Aku tidak tahu.
Wahai ibuku, katakanlah kepada Rasul sebagai pengganti daripada diriku. Kata ibunya, wahai Aisyah, apa yang harus kukatakan? Aku juga tidak tahu. Lalu Aisyah mengatakan, berkata di depan Rasul, suaminya, aku adalah seorang wanita yang memang terlalu muda dan masih banyak bagian Al-Quran yang belum aku hafal. Demi Allah, aku merasa yakin bahwa kalian telah mendengar berita tersebut sehingga sempat mempengaruhi diri kalian dan kalian mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya diriku bersih dari berita bohong itu dan Allah mengetahui bahwa diriku bersih, tentulah kalian pun belum tentu mempercayaiku. Dan seandainya aku mengakui sesuatu hal yang Allah mengetahui bahwa diriku bersih dari perbuatan tersebut, tentulah bisa jadi kalian mempercayainya. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak menemukan perumpamaan diriku ini dan kalian kecuali seperti yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf, fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma yasifun. Maka kesabaranlah yang paling baik dan ke Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Kemudian aku meninggalkan, berbaringlah aku di peraduanku, kata Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Aisyah berkata, demi Allah, aku yakin aku bersih dan aku tidak berharap kepada Allah untuk menyebutkan kebersihanku di dalam Al-Quran. Tidak. Cukup Allah mengirimkan mimpinya kepada Rasul. Tapi ternyata Allah membersihkanku dengan air. Apa ayatnya? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ternyata Allah membersihkan nama Aisyah abadi selama-lamanya. Itulah ganjaran orang yang sabar. Maka jangan pernah pian berusaha membalas berita bohong itu dengan kekejian, atau membalas kemunafikan itu, atau membalas fitnah itu. Fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma yasifun. Allah selalu punya cara untuk meninggikan nama pian dari berita-berita bohong itu. Tenang, seperti tenangnya Aisyah. Kalau pian dilanda di fitnah manusia, lalu semua orang menyingkir dari pian, bacalah fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma yasifun. Allah akan menolong pian membersihkan nama pian. Walaupun pian tidak masuk ayat lagi, tapi setidaknya pian bersih namanya di kalangan masyarakat. Namun Aisyah bersih namanya selama-lamanya. Sebanyak orang membaca Al-Quran, seyakin itulah orang bahwa Aisyah tidak pernah berzina. Apa yang dibayangkan oleh orang Syiah yang memburuk-burukkan Aisyah? Allah membersihkan namanya. Jika mereka menuduhkan perilaku buruk terhadap Aisyah, sementara Allah membelanya. Rasul saja tidak sanggup untuk menanggung berita bohong itu, saking tersebarnya. Allah menurunkan Al-Quran untuk membela salah satu hamba Allah yang bersih. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ulun lanjutkan ke Pak? Ini belum tuntung kisahnya Pak Enah.
Panjang mana kisahnya. Ulun bingung, ulun hanya sekali ceramah nih Pak. Sekali ceramah nih, hanya ceramah sebuting kisah kada tuntung. Nih ulun tuntung akan pala supaya pian kadane. Anak ajan dulu kah? Biasanya kayak apa pian? Lanjut aja lah. Bismillah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, ketika kebenaran telah datang, maka kebatilan akan musnah. Yakin tuh Pak. Itu Al-Qur'an. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu apa? Mendengar itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Aisyah, "Abshiri ya Aisyah, amallahu faqad barro'aka. Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membersihkanmu." Lalu Aisyah berkata, ibunya berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mendekatlah kamu dengan suamimu. Kan sudah selesai, ayat sudah turun. Mendekatlah kamu dengan suami." Apa kata Aisyah? Mungkin dibaringi sedikit kekecewaan. "Demi Allah wahai ibu, aku tidak mau mendekat kepadanya, dan aku tidak mau memuji kecuali kepada Allah yang telah menurunkan pembersihan diriku." Aisyah terbawa hati Pak. Wajar aja. Maka kalau perempuan itu pian sakiti, mungkin lukanya sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Itu perempuan. Jadi kalau pian menyakiti perempuan, pian tidak mungkin mampu menyembuhkannya. Sembuh, kada luka lagi, kada berdarah, ya, tapi bekas ada. Kena diungkit pulang kisah itu. Kena diungkit pulang. Wajar, itulah fitrahnya. Seorang suami harusnya bijaksana memahami fitrah wanitanya. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mar'atu kadilai. Perempuan itu seperti tulang yang bengkok. Sabar ya pian non bebinian. Binian pun sabar lawan pian. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ketika Allah membersihkan namaiku ini, kata Aisyah, maka Abu Bakar yang punya masalah lagi. Abu Bakar marah besar. Kepada siapa? Kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah yang dia kasih sembako sebulan segala macam. Tega, termasuk orang yang menyiarkan berita bohong itu. Padahal Mistah itu saudaranya. Ummu Mistah itu dekat dengan Aisyah. Masa anaknya yang termasuk menyebarkan itu? Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberinya Mistah itu nafkah barang sedikit pun selama-lamanya, sesudah apa yang dia katakan kepada Aisyah. Lalulah Allah menurunkan firman-Nya. Apa? Surah yang ke-22. Apa surahnya Pak? Surah ayat An-Nur, surah yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya lagi daripada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Lalu ada kata-kata ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Lalu turunlah ayat mengenai Abu Bakar yang tidak mau menafkahi lagi Mistah.
Turunlah ayat itu. Ketika ayat itu turun, lalu Abu Bakar terpukul dengan kata-kata, ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kamu tidak senang bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Lalu apa kata Abu Bakar? Tidak, demi Allah, sesungguhnya kini aku lebih suka diampuni Allah. Maka ia kembali akhirnya memberikan nafkahnya kepada Mistah seperti biasanya. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkahku ini selama-lamanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah sepenggal kisah dari satu ayat, beberapa ayat di dalam surat An-Nur, yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan ulun jelaskan sedikit perihal apa makna di balik kisah itu. Inilah kisah yang asbabun nuzulnya, sehingga kita bisa memahami, mengambil pelajaran dari kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan istrinya. Maka kuncinya cuma satu, Pak. Fasobrun jamil wallahul musta'anu ala ma yasifun. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan dari apa yang mereka ceritakan. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang paling mengetahui kebenaran. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.